Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumilar. Saya dari kelas A23. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dalam proses pembelajaran. Perencanaan proses atau bahan sumber dan media pembelajaran adalah elemen-elemen penting dalam desain instruksional yang bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Nah, berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai ketiga aspek tersebut. Yang pertama, perencanaan proses pembelajaran. Ini melibatkan pengaturan dan penjadwalan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, termasuk identifikasi tujuan pembelajaran, menentukan apa yang ingin dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Kemudian, desain kurikulum dan silabus, mengembangkan kerangka kursus, termasuk topik-topik yang akan dibahas, urutan pengajaran, dan waktu yang diperlukan. Kemudian pemilihan metode pengajaran, memilih strategi pengajaran yang sesuai seperti ceramah, demonstrasi, diskusi, atau pembelajaran berbasis proyek, tergantung pada materi dan karakteristik peserta didik. Yang terakhir, penilaian dan evaluasi, mengembangkan alat dan metode penilaian untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran seperti tes, kuis, penugasan, atau portofolio. Yang kedua, bahan sumber pembelajaran. Bahan sumber pembelajaran adalah semua materi yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Ini dapat mencakup buku teks dan modul, materi cetak yang menyediakan informasi dasar dan terperinci tentang subjek, artikel dan jurnal, sumber terkini yang dapat digunakan untuk mendukung data atau teori yang lebih mutakhir, sumber online, situs web, kursus online, database, dan sumber daya digital lainnya yang mudah diakses dan seringkali gratis. Kemudian sumber lokal dan kontekstual, materi yang berhubungan dengan konsep lokal atau spesifik yang membantu siswa memahami konsep dalam konteks yang lebih relevan. Yang ketiga, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar kepada siswa dan memungkinkan interaksi antara siswa dan materi tersebut. Media pembelajaran meliputi media visual, yaitu grafik, diagram, foto, dan video yang dapat membantu dalam visualisasi konsep dan proses. Kemudian media audio seperti rekaman audio, podcast, dan bahan lain yang bisa mendukung pembelajaran melalui pendengaran. Kemudian teknologi interaktif seperti perangkat lunak pendidikan, aplikasi, dan platform pembelajaran manajemen atau LMS yang memfasilitasi pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Kemudian alat bantu tradisional seperti papan tulis, flip chart, dan alat peraga lainnya yang masih efektif untuk beberapa konteks pembelajaran. Dalam mengintegrasikan semua aspek ini, penting bagi pendidik untuk mempertimbangkan karakteristik peserta didik, konteks pembelajaran, serta sumber daya yang tersedia. Pendekatan yang holistik dan fleksibel dalam merencanakan, memilih bahan sumber, dan menggunakan media pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perencanaan proses dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.